Oh my God, how awful. Assalamualaikum, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sir. What are you listening? I'm listening to a news from podcast. Podcast. What the news about? Well, it's about the war in Palestine. It's getting worse. Take a look at this. The victims my increase. God. Yes, it's around 1,500 deaths from both countries. It's a very shocking news. Yes, and of I course. think Palestine has been invaded for decades. Yeah, And it's time for them to be free, I think. you're right. Palestine should be free. Okay, well, by the way, our students are Hi. watching right now. Hello, smart students. Hello, smart students. How are you doing today? Hopefully all of you are great, healthy, and of course, happy. Today with me and sir, My name is Mr. Wahyudin. and I'm Mrs. Haryanti Tamrin. Kita kasih salam Smart School. Ayo, ma'am. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Nah, sir, sebelum kita lanjut, kita sapa-sapa dulu Bapak Ibu Guru di Wah, sekolah yuk. betul sekali. Iya. Halo Oke. Bapak Ibu Guru pendamping di Halo. sekolah. Semoga sehat-sehat ya Bapak Iya, Ibu. dan selalu bersemangat Insya membersamai anak-anak smart kita Amin semua. ya Allah. Oke, what we are going to talk about today, sir? First of all, I would like to play a video. Mhm. Kita coba lihat apakah anak-anak kita bisa mengira-ngira, menebak-nebak apa ya yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. What is that about? Breaking news? Yeah, because for today's English class, we are going to discuss about news item News text. item means berita ya, sir? Betul. Iya. Berarti kita akan membahas tentang berita hari ini, smart students. Iya. Apakah itu berita, sir? Ya, berita fungsinya tentu saja ini yang paling penting ya. Kita harus fokus ke mengapa harus ada berita, mengapa berita itu diberitahukan ke kita, to inform readers or listeners about an event which are considered newsworthy or important. Jadi, berita yang disiarkan atau yang ditampilkan itu adalah kejadian-kejadian yang dianggap menarik dan penting Sekali. ya, dan layak diberitakan. Layak diberitakan. Iya, newsworthy, Newsworthy. and important. Well, seperti ini, dua gambar ini, those are two news that is happening lately. Iya. Sekarang ini isu-isu tentang polusi di Jakarta, ternyata penyebab polusi udara di Jakarta itu ya, Mem, Iya. bukan dari pembangkit listrik tenaga uap, mungkin dari pabrik atau dari asap kendaraan, kurang Iya. tahu ya. Memang yang katanya memang data menyatakan bahwa tingkat polusi di Jakarta itu yang paling tinggi. Oke, Iya, I jadi see. memang betul-betul bukan hanya PLTU tapi banyak dari perusahaan-perusahaan yang pabrik-pabrik itu kan banyak mengeluarkan asap dan itu memang sangat berpengaruh. Wah, Dan pembakaran sampah juga, sir, juga sangat berbahaya. wah, betul sekali. Bagaimana dengan berita yang di sebelahnya? The second news seems that similar with what you have. I've just read just now iya. that moment Israel airstrike hits Gaza tower blocked after Hamas attack video. Masya Allah. Gambarnya menyeramkan sekali ya, Mem. Iya. Dan target mereka sepertinya hospital ya. Iya. Israel mengebom rumah sakit, hospital, dan Oh, really? wanita dan anak-anak banyak sekali menjadi korban. That's How awful why ya. war Semoga, should be stopped. semoga perang ini lekas selesai dan berhenti. Baik anak-anakku yang smart semua, Ya. nanti kita akan banyak membahas tentang berita-berita atau teks berita. Oke, kita lanjut ya, Mem. Yes. Tadi ada kata newsworthy. Di sini kita akan mencoba membuat suatu kondisi apa sebenarnya newsworthy itu atau kapan sebuah berita itu dikatakan newsworthy. Kita Ya. coba lihat gambar berikut. Mengapa dikatakan suatu berita itu newsworthy atau layak untuk diberitakan atau Oke. menarik gitu ya? Betul Kalau di sekali. sini gambar pertama A dog or a man is bitten Yes, by a dog. by a dog. Oke. Ini biasa terjadi ya? Yeah, that's why it's called common event. Common event. But how about this one?
Wah, bisa rabies tuh kalau digigit anjing. Mungkin ya. Kayaknya sih anjingnya cuma agak menakutkan It's ya. dangerous. Iya. What about the other one? Newsworthy when? Ini menjadi newsworthy when Vice versa, when betul, the vice man versa. bite the dogs. Dan tentu itu menjadi menarik untuk kemudian dibaca beritanya. Yes. Nah, anak-anakku semua yang smart di sana, tentu saja newsworthy itu menjadi hal atau peristiwa yang mana peristiwa itu penting, menarik, tidak biasa untuk diberitakan. Iya, betul sekali. Lanjut ya, Mem. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita sudah paham tentang newsworthy. Nah, apa saja sih tujuan pembelajaran kita hari ini? The first is understand the structure of news items. Smart student nanti bisa memahami struktur atau tulangnya dari news item atau berita Bagian-bagiannya itu. The betul second sekali. is To identify action verbs atau kadang-kadang dikatakan dynamic verbs. ada juga loh static verbs, sir. Oh iya, untuk mungkin kali berikutnya kita akan bahas itu. Yang ketiga adalah identify saying verbs. Oke, And dan the yang fourth terakhir is identify direct and indirect speech. Atau reported speech yang biasa dikenal dengan kalimat langsung dan kalimat Tidak langsung. Iya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Kita bermain-main dulu dengan kata-kata. Kita bisa membuka line interaktif bersama Smart Students di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, di sebelah kanan itu ada kata-kata berbahasa Inggris, sedangkan di sebelah kiri ada artinya. Betul sekali. It's so easy that Smart Students just need to match. Iya. Tinggal dipasangkan saja ya. Betul Nah, sekali. ayo kita buka dulu apa saja atau sekolah apa saja yang sekarang bergabung bersama kita pada hari ini. Ayo, Nak. Kita lihat dulu. Bisa langsung merespon dengan berbicara, mendekat di monitornya masing-masing, atau mungkin memberikan sinyal-sinyal. Ya, ada SMA 6 Wajo, ada SMA 2 Bone, SMA 10 Bulukumba, SMA 18 Bone. Adakah di sana anak-anakku? Seperti memang dikatakan tadi ya, yang di sebelah kiri itu dalam bahasa Inggris, kira-kira bahasa Indonesianya di sebelah kanan yang mana? Stated dulu deh, nomor 1. Stated itu artinya apa, Nak? Ayo, adakah di sana? Apakah menyatakan A, B, menelusuri, C, jumpa pers, D, situs web pemerintah, atau meretas? E, F, mengumumkan atau diumumkan, Kabarnya. G, kabarnya, dan H, namun. Stated itu berarti apa, Nak? Ayo. Silahkan dibuka. Mungkin ada yang raise hand, boleh angkat tangan, klik tanda simbol tangan seperti ini. Lalu kita sebutkan stated itu apa? Apakah ada respon? Mungkin masih pemanasan dulu ya. Oke. Kalau Kita begitu sebutkan saja kita dulu stated itu apa? Mungkin mereka masih wow, what is this? Stated artinya menyatakan. Atau pasifnya dinyatakan. Nah, betul sekali. Yang kedua, government websites. apakah itu? Wow, Sir sudah mengklik ya bahwa dia adalah meretas. Bukan situs web pemerintah. Situs web pemerintah, maaf ya di situ. Ternyata salah nih, di atas nih ya. Tapi sepertinya anak-anak kita bisa melihat sih bisa, ya? bagian yang mana yang cocok. So, government website adalah situs web pemerintah. Ada government, artinya pemerintah. Kita pindah ke number 3. Track, silahkan nomor 3, tracked. Tracked artinya apa, Nak? Ayo, adakah di sana yang coba untuk menjawabnya? Boleh dong, kakak operator dibuka lagi. Siapa yang mau berinteraktif dengan kita di studio? Track artinya tracked. Oke, sambil menunggu kita coba cek yang sesuai, yang match itu adalah menelusuri. Menelusuri. Bagaimana dengan hacked? Hacked artinya meretas. Meretas. Diretas. Diretas. Memodifikasi atau dimodifikasi. In this case, data. Reportedly, nomor 5. Reportedly artinya ya apa? Bukan press conference. Reportedly artinya wait a minute. Well, kabarnya. Kabarnya. Ya. While press conference tentu saja jumpa pers atau pertemuan dengan wartawan. Press conference artinya jumpa pers atau pertemuan dengan wartawan. Lalu kita lihat ada announcement. Announce it ya. Announce it artinya mengumumkan. Mengumumkan, dan however artinya namun. Masih ada lagi, Sir? Apakah ada yang bagaimana dengan ini? Tadi kan lagi pemanasan, lagi mengkondisikan diri. Mungkin ada yang di sana sudah ingin merespon dan menjawab. Sudah bangun. Hacker means
Oke. Hacker artinya apa, Nak? Hacker. Pasti tahu dong. Bukan cracker ya. Oke, it's a kind of meal. Sebenarnya ya bisa juga kind of meal. Tapi sebenarnya cracker juga itu bisa yang meretas data tapi untuk kejahatan. Itu namanya cracker. Jadi dia crack gitu, merusak. Jadi hacker dan cracker are not the same. Ya, jadi hacker itu lebih kalau cracker lebih ke negatifnya. Dia merusak sistem. Hacker can be in positive way, in negative way. Ya, hacker bisa seperti itu. Oke, sepertinya belum ada ya, Mem. Ya, kita langsung saja sambungkan garisnya. Artinya peretas, Langsung orang yang dari melakukan peretasan. Iya. Kalau membajak itu sama tidak ya? Membajak. Membajak bisa ke Kapal. buku, video dan sebagainya. Regarding. Ini data ya. Regarding merujuk ke Sehubungan dengan. Iya. Selanjutnya, Tools, ada nggak yang tahu tools? peralatan. Minister. Kayaknya Headquarter ke-13 dulu ya. Headquarter dulu, artinya kantor pusat. Nah, itu rupanya yang warna hijau garisnya tidak searah ke sana ya. Iya. Headquarter, kantor pusat, lalu minister adalah Menteri. Conducted. Oke. Sebenarnya sih itu Diadakan ya, harusnya ke sana. Iya. Leak artinya bocor. Sepertinya tab-nya naik ya, sir. Iya. Leak artinya bocor. Confidential data artinya means data rahasia. Karena ini confidential artinya rahasia. Dan yang terakhir adalah state institution head yang berarti pimpinan lembaga negara. Iya, betul sekali. Oke, mudah-mudahan nanti ini bisa membantu ya, Mem, karena teks yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas, kata-kata berikut ini ada dalam teksnya nanti. Yang mana? Silahkan dilihat-lihat saja dulu. Ini teksnya. Dan teksnya ternyata tentang apa nih, sir? Ada bin, ada polisi tuh di situ. Hacker. Judulnya apa tuh? Bin dan polisi, dalam hal ini Polri, sudah mengidentifikasi seorang hacker yang telah meretas situs-situs pemerintah kita. Anak-anakku mungkin beberapa waktu yang lalu ada ya 1-2 orang yang pernah mendengar berita tersebut. Nah, but in this session kita coba dulu lihat apa sih struktur atau apa tadi bahasanya, Mem? Bagian-bagian. Generic structure, bagian-bagian atau tulangnya teks tersebut. Okay. So the headline of the text is bin police already identified hacker of some government sites. Iya, jadi ada hacker di sana ya. Iya, itu adalah headline-nya. Nah, ini berita beberapa waktu yang lalu. Iya. Judulnya ya. Iya, judulnya. Lalu selanjutnya ada apa lagi setelah headline? Kita tunggu tangan itu judulnya harus menarik loh, sir. Oh iya, supaya orang langsung melihat, wah saya mau melihat ini, matanya langsung tertuju karena memang kesan pertama berita itu memang judulnya yang kelihatan besar, kemudian menarik, langsung eye-catching, betul sekali. Oh ya, ini sudah bagian yang kedua. Yang kedua adalah newsworthy event. Ya. Newsworthy event. Yang mana pada bagian ini ya, kesimpulan atau katakanlah dibuat secara ringkas tentang isi utama dari berita itu. Berita penting itu dijelaskan secara ringkas dan rinci di sini. Sekali lagi, in order to make the readers tertarik untuk membacanya. Ya, jadi saya ulang ya, newsworthy event itu diringkas atau ringkasan dari berita. Jadi dia selalu ada di bagian atas. Betul sekali. Ya, setelah judul. Nah, di situ dia ya seharusnya menarik juga isinya supaya pembaca terpancing untuk membaca lebih lanjut. Ingin membaca lebih jauh berita itu. Ya. Sudah 2 ya, Mem? Sudah 2. Yang ketiga adalah background event. Apakah background event itu? Kalau secara harfiah sih background kan latar belakang. Nah, betul. Event peristiwa, latar belakang peristiwa gitu ya. Ya. Atau kira-kira dalam versi yang lain? Kalau dalam teks ini background-nya mulai dari paragraf kedua, ya kan? Dan ketiga, itu berarti dia menjelaskan secara detail dari berita itu. Nah, sebentar kita jelaskan lebih jauh ya, kita lihat lagi. Selanjutnya. Iya. Yang selanjutnya adalah last one, itu disebut
Sources. Iya, sources. sumbernya. Atau sumber berita. Betul sekali. Ya, kita lihat sumber berita ada di sini di bagian akhir. Apakah itu sumber berita? Kita lihat sebentar ya, kita jelaskan lebih jauh pada slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kita mulai dari main event atau newsworthy event. Jadi, ini merupakan berita utama, menceritakan ringkasan kejadian dan peristiwa yang diberitakan. Jadi ringkas. Mem Anti tadi katakan, harusnya sih ini menarik. Harusnya ini membuat pembaca tertarik untuk to read the whole story. The whole news, tentu saja. Inti berita utama atau ringkasan berita utamanya. Oke, jadi main event yang biasa juga disebut dengan newsworthy event itu inti ya, ringkasan, dan dia ada di awal berita setelah judul. Betul sekali. Bagaimana dengan bagian background event atau yang disebut dengan elaboration? Latar belakang peristiwa. Oh ya, ternyata background latar belakang peristiwa. Yang benar ya, secara harfiah artinya begitu. Dan menceritakan secara rinci latar belakang atau mengapa kejadian itu terjadi. Di bagian ini dicantumkan pelakunya, lokasinya, pihak-pihak yang terlibat, dan tentu ini menjadi penyebab terjadinya kejadian itu yang diberitakan. Nah, pada background event ini, Smart Student diceritakan segala aspek tentang berita itu secara lebih mendetail atau rinci. Ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan 5W1H. Kalau dalam bahasa semua Inggris, kata tanya terjawab di bagian ini. Atau semestinya terjawab di bagian ini. Ya kan? Apa itu 5W1H? Iya. Ya, pasti semua student tahu dong. Ya kan? What, apa, where, mengapa, di mana. Dan seterusnya. Ya. Oke, selanjutnya bagian ketiga adalah source. Source adalah berupa pernyataan, komentar, pendapat dari ahli, dari orang yang tahu persis tentang kejadian tersebut. ya, pernyataan, bisa pendapat, atau ini dari para ahli ya, pendapat para ahli atau pihak-pihak yang terkait. Jadi kalau misalnya berita pembunuhan misalnya, berarti pihak yang terkait dalam hal ini policeman atau rumah sakit yang mengidentifikasi ya. Witnesses kadang-kadang menjadi juga sumber berita. Oh iya, sumber saksi terjadinya. Nah, kalau misalnya source itu tidak meliputi komentar saja Smart Students. Source juga ternyata bisa website tertentu, bisa juga dokumen-dokumen yang asli, dan tentu saja jurnal-jurnal misalnya. Nah, kalau misalnya source ini tidak ada, kira-kira berita ini bisa dipercaya nggak sih, Sir? Itu dia. Pasti kita akan merasa ini berita bohong ya, atau hoax. Betul ya. Jadi kalau hoax itu kita bisa dipidana nggak? Kayaknya sih bisa. Ya, pasti. Itu karena pasalnya ya, melanggar pasal 28 ayat 1. Sampai hafal begitu ya, Undang-Undang ITE, betul sekali. Oh iya, I like to read some information about the crime. Jadi kita bisa kena pidana 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Sampai 6 tahun ya? Iya, hati-hati ya Smart Students menyebarkan hoax. Iya. Itu informasi bernilai sekali ya. Itu newsworthy banget itu. Yes, it's newsworthy. Oke, selanjutnya kita pindah ke there you go. Masih dengan teks yang sama, tapi kita mau mengidentifikasi action verbs dan saying verbs-nya. Oke, jadi yang merah kebetulan, bukan kebetulan sih, sengaja ditulis action verb warna merah karena kata-kata yang berwarna merah itu dikategorikan sebagai action verb. While saying verb yang berwarna hijau itu, ya kata-kata yang hijau warnanya atau hurufnya berwarna hijau, artinya kata-kata tersebut are categorized as saying verbs. Nah, apa sih action verbs, Smart Students? Jadi, apa kira-kira action verb itu, anak-anakku semua, adalah kata kerja di mana ketika si subjek melakukan pekerjaannya, kita betul-betul bisa terlihat. Iya, betul sekali. Ketika mereka melakukannya. Jadi tindakan merujuk kepada tindakan yang terlihat, Smart Students. Mentally and physically. Physically and mentally. Physically mungkin contohnya kita langsung saja hack. Itu pasti akan terlihat ketika dia mengutak-atik komputer. Betul. Kayak identify? Identify bisa itu jadi bisa mentally ya, bisa consider, mempertimbangkan, menggagalkan, fail, mengacuhkan, nah itu ignore. Nah itu bisa dia secara mental.
Kalau fisik kan bisa terlihat ya, Bisa lari, berlari, Oke. run, Betul sekali. eat, makan, dan seterusnya. Track, how about track? Mentally or physically? Physically ya, karena Iya. bisa track. Ya, kadang-kadang orang melakukan tracking itu sambil jalan, Ya bisa. mencari sesuatu. Tapi kalau data gimana nih? Secara mental barangkali ya, kalau Could be, tracking. both of them. could be. Atau bisa ya? Iya. Ya. Oke, selanjutnya Saying kita verbs. ke saying verbs. Oke. Saying verbs adalah kata-kata kerja yang mana maknanya kata-kata tersebut membuat kita atau kita melakukannya untuk mengekspresikan atau memberitahukan orang, mengatakan sesuatu. In this case ada tiga ya, Mem? Ya, ada 3 di sini. Ada stated, announced, dan said. and said. So saying verbs itu mengidentifikasi kata kerja yang terlibat dalam percakapan. Ya, jadi misalnya ya ini tadi stated, Announce, ya. say menjadi said ya. Mengkomunikasikan. Ya, communicate, menjawab, Could be. answer, ya, membalas, reply, berbisik, whisper, berteriak, shout, iya kan, Argue. bergumam, How about argue? muter, argue bisa juga ya, bisa juga, argue. Tapi smart students, untuk news item ini kata-kata saying verbs-nya, kata kerja ini dia selalu digunakan dalam bentuk simple past tense. Makanya dia dikatakan reported verb. Iya. Reported verb yang digunakan dalam reporting speech. Gitu ya. Sekali. Iya. Oke. Hopefully penjelasan Bapak dan Ibu tadi bisa mencerahkan anak-anakku tentang action verbs dan saying verbs. Ya, Well, let's focus on the next slide. Kita sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu direct dan indirect speech. Yang putih, tulisan putih ini, sir, tidak terlalu jelas karena kita mau meng-highlight yang warna merah dan hijau ya, aja. kita fokus ke warna merah ya, tulisan warna merah, karena kita berbicara tentang direct and indirect speech. Nah, kalau tulisan yang berwarna merah, kita itu apa namanya? Direct speech. Direct speech. Kalimat Dan langsung. Ditandai dengan tanda apa namanya? Quotation mark. Quotation mark. Tanda Ya. petik. Tanda petik. Jadi direct speech-nya adalah statement yang langsung dinyatakan oleh pembicara dan ditulis kembali dengan oleh, versi yang sama dengan apa yang dikatakan oleh si pembicara betul tersebut. sekali. Itu direct speech ya. Betul. Bagaimana dengan indirect speech? Sebaliknya indirect speech adalah kalimat atau kata yang aslinya berbeda dengan yang dituliskan kembali. Dalam Jadi hal sudah ada ini, perantara ya, Sir. Oke. Dituliskan kembali atau dinyatakan Dengan kembali. form yang sedikit berbeda, pasti dengan berubah. tense yang berbeda. Ya, betul sekali. Itu adalah indirect Direct speech. Jadi dinyatakan ulang kembali. Oke, mungkin anak-anak kita masih menduga-duga ya ini maksudnya apa ya. Kita coba atau kita akan mengelaborasi lebih dalam lagi tentang kalimat langsung direct speech dan kalimat tidak langsung indirect speech. Ya, mari kita lihat. Oke, ini contohnya. Ini konteks yang berbeda ya, Nak? Nah, kita lihat ya, Nak. Direct speech adalah Miss Pia said, I see the accident. Nona Pia menyatakan bahwa melihat langsung saya melihat kejadian kecelakaannya itu. Kecelakaan itu ya. Iya. Sedangkan bentuk Kita compare dengan indirectnya. indirectnya adalah Miss Pia said that she saw the accident. Oke, kalau anak-anakku bisa lebih jeli, ayo Nak, kita lihat apa sih di situ yang berbeda, apa Ini yang saying berubah. verbs-nya ya. Oke. Verbnya see berubah menjadi So, See ini adalah simple present tense. ya. Kata kerja pertama gitu. Jika Menjadi direct speech-nya dalam bentuk simple present, maka indirect speech-nya berubah menjadi have to be in simple past tense. ya, betul sekali. That's why see menjadi so. Bagaimana dengan pronounnya di sini? Betul juga. I berubah menjadi She. she karena merujuk kepada Miss Pia, seorang Pia. wanita. Oke? Ya. Oke. Nanti Bapak Ibu guru akan menjelaskan ya dengan lebih detail. Oke, Lalu- pelan-pelan kita pindah ke konteks kalimat yang kedua. Ya. Direct Direct speech-nya speech-nya menyatakan bahwa I had a headache headache yesterday. Saya sakit kepala kemarin. Lalu indirect speech-nya adalah You said you had a headache the day before yesterday. nah, berarti had di sini menyatakan simple Past tense. simple past
tense. Ingat, kalau simple past tense, maka indirect speech-nya berubah menjadi past perfect. ya, past perfect Ya, tense. kalau lebih lengkap lagi, ini sebenarnya you had. Nah, ini adalah you had. Jadi double head-nya dong. Betul Iya sekali. kan? Ya, karena ini head dari simple dari past perfect-nya. Ya, head ada di sini adalah kata kerja yang mengikuti head ini. Jadi ini head di sini kata kerja ketiga. Betul sekali. Dan Lalu, jangan kita gimana dengan keterangan waktunya? Keterangan waktunya betul sekali. Yesterday Menjadi the berubah day menjadi before yesterday. Iya, the day before. Kemarin menjadi hari sebelum kemarin. Ya, oke. Ada satu lagi, Mem. Sedikit lagi. Ada lagi pronounnya? Pronounnya. Iya, betul sekali. Direct I speech, I. berubah menjadi You. you. Karena dia menceritakan kembali, karena katanya dia sakit, dia bilang apa yang dia katakan dikatakannya kepadamu? Oh, dia bilang kamu bilang kamu sakit. Iya. Ya. Selanjutnya, mari kita pertegas lagi dengan contoh berikutnya. Direct speech-nya, it's been raining since this afternoon. ya, it's been raining since. Ini sudah hujan semenjak apa nih, sore. sir? Ini namanya perfect continuous. Ya, perfect continuous ya. Dia berubah Telah menjadi sedang, oke gitu. Dia berubah menjadi past perfect continuous. Ya. Ditandai dengan mestinya sih di sini it has. It has ya. Di sini menjadi it had. Ya, ini adalah it has. Maka dia berubah menjadi it had. It had. Oke. Pokoknya kalau indirect ke direct ke indirect, has menjadi had. Have menjadi had gitu ya. Gitu. Selalu kita gunakan ini, had. Betul. Yang kedua, ini masih ada loh, sir. Apakah ada? This bagian berubah yang kedua menjadi, ini adalah this berubah menjadi that afternoon. This menjadi that. Kalau misalnya now? Menjadi then. Nah, then. Oke, tomorrow. Oke, menjadi the day before. The after. Oke. Dan satu lagi. Ada lagi? Ya. Ya. Gimana tuh? Oke. Oh, sepertinya sama ini ya, sama karena dia ya. menggunakan it. Dia So merujuk ke there's no satu hal. Dalam hal ini changes. cuaca gitu. Mari kita lihat selanjutnya. Direct speech-nya adalah I haven't seen them since last week. Saya belum melihat mereka sejak pekan lalu. Menjadi. Maka dia berubah haven't berubah menjadi lagi-lagi hadn't. Past perfect. Iya, past perfect, ya kan? Present perfect, ini present perfect. Menjadi past perfect. Present perfect, maka dia Becomes berubah menjadi past. Semua yang bentuk present kita jadikan past. Ya kan? Lalu since last week dia berubah menjadi the previous week. Dan jangan lupa I berubah menjadi she. Berarti yang berbicara itu adalah perempuan seorang wanita. Iya. Okay. Baik. Well, anak-anakku semua, kita lanjut ya ke bagian quiz. Wow, sudah quiz aja nih. Yuk, kita sama-sama melihat soalnya. The first question is, news item is the text that blah blah blah. It goes to social function of news item tag. Let me put letter ya, to identify this. Multiple choice. Jadi nanti anak-anakku bisa merespon, tinggal memberikan kode atau menyebutkan hurufnya saja dari jawabannya. Oke, sekali lagi, news item itu adalah teks yang gimana? Yang A, present critical analysis on events or works for reader or public audiences. B is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Or C, informs readers about events of the day. And D is located near photos that gives important information. Apa ya kira-kira? Mudah-mudahan ada respon untuk kali ini ya, Mem. Bolehlah kita buka kembali sesi interaktif. Apa jawaban nomor 1? Oke, gimana ini Bapak operator atau adik operator? Adakah di sana yang sudah tidak sabar untuk memilih jawaban dari pertanyaan pertama ini? Apakah ada yang raise hand? Is there any raise handed? Boleh dibuka, Kakak. Operator, silahkan. Apakah ada yang mau menjawab?
anak-anak kita dari berbagai sekolah di seluruh Sulawesi Selatan. Saya yakin sih anak-anak kita masih ingat itu di bagian pertama dari kelas kita ini, di situ ada penjelasan tentang apa itu news item. Ya, apakah ada? Well, ya kalau nggak ada kita lihat jawab dulu saja ya. Untuk bagian A, kata kuncinya adalah present critical analysis, berarti analisis secara kritis. Ya kan? Berita itu demikian adanya? Kalau B, design to describe, jadi untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai, langkah-langkah sesuatu terjadi. Actionnya seperti apa? Betul berarti sekali. ini bisa masuk ke procedure. Ya? Ya, lalu delta atau D. C dulu dong, sir. Saya mau ke bawah saja ya. Oh, mau ke D dulu, baik. Oke, diagonal ya, oke. D is located near photos that give important information. Nah, kata kuncinya adalah foto dan lokasinya dekat dari foto. Kalau lokasi dekat dari foto, berarti untuk menjelaskan foto itu dong. Namanya apa, sir? Wait a minute. Let me recall about caption. Caption that we have just learned a couple of weeks ago. We've learned about caption. Masih hangat dong tentang caption itu. Berarti D ini adalah caption. Bagaimana dengan yang C? Masih bingung tidak jawabannya yang mana kalau sudah diklarifikasi seperti ini. It's so clear, yes, my students, that news items informs readers about events of the day. Jadi dia menginformasikan tentang kejadian itu, apa hal-hal yang update gitu ya, supaya newsworthy dan menarik. Betul sekali. Well, soal pertama tentu saja kita akan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah events in the form of a summary. Usually in paragraph 1 about who, what, and where. Kata kunci pertanyaannya adalah summary, artinya ringkasan. Lalu paragraf pertama. Paragraf 1. Bagian-bagian awal gitu ya. Berarti dia ada di bagian awal. Nah, generic structure untuk bagian awal dari news item disebut apa, students? Kira-kira. Ada yang tahu? Adakah di sana? It's so easy question. Sepertinya sih ya. So tadi memang mengatakan generic structure-nya dari bagian-bagian itu. Berarti kita harus berfokus kepada apa bagian-bagian teks news itu. Newsworthy event kah? Background event kah? Sepertinya kita akan mengerucut kedua hal itu aja. Apa jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? A, B, C, or D? Oke. Belum ada ya anak-anakku yang mungkin banyak yang mencoba, tapi ya kendala-kendala teknis tentu tidak bisa dielakkan. Banyak sekali ya. Ketika kita di sana di sekolah kadang suaranya nggak nyampai, suaranya putus-putus atau gambar terdelay. Banyak sekali kendala teknis yang bisa dihadapi oleh anak-anak kita di kelas ya, my students. Oke, but therefore kita harus fokus kembali bahwa the answer is apa yang meringkas dan ada di atas? Newsworthy events. Newsworthy events. Berarti jawabannya adalah A. There you go. Ada apa lagi pertanyaan yang sangat-sangat merujuk kepada pribadi orang-orang yang ingin menjawabnya. The question is, which one is worthy to be informed? Jadi yang layak untuk diinformasikan yang mana kepada kira-kira kita. Nah, lagi-lagi menurut Mem Anti, which one do you think that you need to be known kalau dari tiga hal itu? Actually, I like culture, language, ethnic, community, and also I like online games because, you know, sekarang sudah ada e-sport yang diperlombakan, ya kan? Sudah kayak olimpiade gitu ya, tapi games. At least games. Udah gitu. Kemudian, tapi kalau Korean pop, I think I'm not really interested. Karena sebenarnya tentang worthy tidaknya suatu berita itu tergantung depends dari on the person. Betul. Kadang saya mengatakan ini worthy, orang di sana enggak. Seperti saya lebih ke K-pop. I don't want to say that, but ya mungkin saya akan lebih suka ke K-pop karena ya style mereka atau cara bernyanyi mereka. But honestly, saya juga I'm really into culture.
Let me think and imagine you are in a Korean style. Okay, so okay. Don't imagine Tolong, please stop imagining. Okay, smart students. Oke, ya itu ya. Jadi anak-anakku harapannya sih di sana ada yang ingin mengekspresikan kira-kira yang mana yang lebih layak untuk kalian. Oke. Pasti banyak deh yang online game. Tapi harus hati-hati ya dalam main game. Jangan sampai semua waktu kita habis untuk game. Oh, I see. Nah, itu bisa merusak bahkan menyakiti kita ya. Betul sekali. Terlalu lama di depan komputer itu bisa merusak fisik kita gitu. Okay. Yeah. Another newsworthy advice from Mem Aunty. Physically and mental will be damaged when you play games all the time too much. Yeah. Lanjut ya. Nah, ini esai sih sebenarnya. Ini pertanyaannya esai, kalau ditulis secara langsung ya harus bukan pilihan. So, what is the news about? Jadi lagi-lagi we are focused on the same text. Same text. And what tentang is apa the teks itu gitu? Iya, tentang apa ya? Berarti ada dia menyatakan main ideas ya tentang apa gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini smart students, berita kan summary-nya ada di bagian atas nih, bagian atas ya. Berarti kita harus fokus ke bagian atas dari berita paragraf bagian atasnya atau paragraf pertamanya. Paragraf awal ya, smart students. Iya, betul. Seperti ini ya, sir. Jadi kita harus melihat saja langsung ke bagian awal dari berita. Karena di bagian awal itu, disitulah summary beritanya, inti beritanya. Diringkas ya, intinya di sana. Oke. Jadi kira-kira tentang apa itu? Ini dia. The State Intelligence Agency or BIN and National Police identified Bjorka, a hacker who reportedly hacked the data of several Indonesian government website. Jadi Bjorka ini telah teridentifikasi meretas data-data di website pemerintah Indonesia. Dan itu tertulis atau tersurat di paragraf pertama. Textually stated in the first paragraph. So the main idea is about the hacker named Bjorka who hacked the data of Indonesian government website. Okay, let's move on the second question. I mean the second question yang esai begitu. How did BIN identify the hacker? Bagaimana sih caranya BIN itu mengidentifikasi hacker? Okay, it goes to background-nya ya. Jadi kalau menemukan pertanyaan terkait background berita, maka silahkan berfokus pada paragraf kedua atau paragraf-paragraf yang tengah ke bawah situ. Dalam hal ini ya paragraf kedua di teks ini, karena teks ini relatif lebih ringkas ya, hanya 3 paragraf. Sederhana sekali ya teks yang diberikan. Nah, biasanya kalau UTBK itu teksnya lebih banyak dan lebih panjang. Dan sebenarnya berita-berita yang asli juga itu sebenarnya teksnya banyak ya, berparagraf-paragraf. Dan smart students harus menggunakan teknik skimming dan scanning untuk mengidentifikasi detail information. Kalau tesnya relatif panjang. Ya. So, the answer is... Bagaimana caranya? Ya, katanya we already have the tools to track them. Jadi katanya pemerintah sudah menemukan alat untuk bisa melakukan tracking ya, atau mencari jejak mereka. Betul sekali. Ya, bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? What was hacked by the hacker? Apa yang diretas oleh peretas itu? Apa yang diretas oleh peretas? Pertanyaan dalam hal terkait ini hackernya siapa namanya? Bjorka lagi-lagi. Iya. By the way, di sini ada triknya ya, pertanyaan terkait what specific information tentu saja, maka silahkan Anda berfokus pada kata kunci action verb-nya. Makanya penting untuk tadi memahami tentang action verb. Yang mana action verb-nya di sini ya, Mem? Apakah ada? Ternyata action verb-nya adalah hacked. Kita tinggal melihat saja penjelasan setelah action verb itu. Jadi kita scanning aja. Oh, kita mencari hack, ternyata ada di paragraf pertama. Hack. Oh, ada di sana. Jadi apa yang dihack ternyata? Jawabannya adalah the data of several Indonesian government website, and this answer is stated clearly, sangat jelas ya, tersurat paragraf pertama. Pada paragraf setelah pertama. Action verb-nya. Kan? Dia ada di sini, smart students. Oke. Next, kita lanjutkan
Masih ada Who kah? was the source Nah, of the news? Source of the news. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih semua students. Kalau bagian source atau sumber informasi itu bisakah kita letakkan haruskah selalu di akhir? Pertanyaannya, haruskah selalu di akhir berita? Sebenarnya Ternyata sih tidak harus tidak selalu. harus, Mas students. Source bisa saja kita letakkan di awal, bahkan di tengah. Di mana saja. Jadi bebas ya. Nah, tapi di dalam teks ini source-nya dia letakkan di mana, Sir? Di akhir, bagian paragraf akhir Iya. yang merupakan sumber beritanya. Nah, source-nya kira-kira yang mana ya? Hmm. Yuk kita lihat siapa yang berkomentar di dalam berita ini. Siapa yang memberikan pernyataan dan klarifikasi. Siapa yang melakukan press conference? Ternyata kita lihat saying verb-nya stated. Ya, saying verbs-nya adalah stated. Jadi the minister, si menteri tadi kita bahas ya tentang kata-kata itu. Ya, Minister apa lagi namanya? Masih ingat kan, Minister? Menteri. Oke, melakukan press conference, bertemu dengan wartawan. Bla 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 bla. Minister itu adalah of political, legal, and security affairs. Dan kalau kita politik, hukum, dan HAM ya, Menteri. Bapak siapa lagi namanya? Beliau selalu terkenal ya, selalu menjadi bagian yang sentral di isu-isu nasional, perpolitikan dan hukum kita. And he is, there you go, Bapak Mahfud MD. Menteri apa tadi, Mem? The Minister coordinating political, legal, and security affairs. Ya, Menteri Politik Hukum dan HAM. Ya. Oke. Sepertinya kita sudah di bagian akhir dari bahasa Inggris hari ini. Ya. Oke. Dan kita lihat conclusion for today biasanya is di akhir kita melakukan kesimpulan dari apa yang dipelajari anak-anakku semua, bahwasanya news item text adalah teks yang bertujuan memberikan informasi kepada kita semua pembaca, pendengar, penonton tentang suatu event, kejadian atau peristiwa yang penting dan bernilai. Newsworthy. Update juga ya, harus beritanya update, menarik gitu ya. Dan tentunya berita juga itu memiliki 3 jenis generic structure. Yang pertama adalah newsworthy event. Yang kedua adalah background event. Dan yang ketiga adalah apa sih? Source dong. Tuh, mantap sekali. Okay, smart student, I think that's all for today. It's been very interesting to be here with you all. Yes, of course. Is there any last slide? I think no more. No Just more? thank you. Thank you, and that's the end of our lesson today. We want to say thank you very much, Ibu Haryanti Tamrin, Dan and saya Pak Wahyudin. Say see you, thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih salam Smart School dulu dong. Oh, begitu ya? Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, Cerdas. Bye-bye.